Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil pengabdian masyarakat kami yang berjudul Aku Peduli TBC, meningkatkan kepedulian anak tentang TBC, yang diketuai oleh saya, Falasifa Ani Yuniarti, dan beranggotakan Ibu Titi Huriyah dari Magister Keperawatan dan Ibu Lina Sofyana dari Kesehatan Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Aku Peduli TBC ini merupakan bagian dari pengabdian masyarakat yang berjudul Aku Anak Sip, yaitu singkatan dari Aku Siap Menghadapi Pubertas dan Aku Peduli TBC. Adapun yang menjadi latar belakang dari pengabdian masyarakat yang berjudul Aku Peduli TBC ini adalah tuberkulosis itu masih menjadi permasalahan penyakit menular di dunia. Penyakit yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis ini menyebabkan Indonesia itu menempati peringkat ketiga di dunia setelah Cina dan India. Kemudian untuk menanggulangi hal itu, pemerintah Indonesia itu melakukan berbagai macam upaya, antara lain dengan pendidikan kesehatan untuk berbagai kalangan. Nah, di sini kami mencoba untuk memberikan pendidikan kesehatan tentang TBC kepada anak-anak yang masih berusia sekolah dasar. Dengan harapan, dengan sejak dini mereka mendapatkan informasi tentang hal tersebut, maka mereka akan lebih mudah sejak awal untuk melakukan pencegahan dari TBC. Kemudian untuk metode yang dilakukan kami adalah kami menyasar pada anak-anak anak-anak kelas 4 hingga 6 sekolah dasar di SD Negeri Kembangan, Bambang Nipuro, Kabupaten Bantul. Kemudian kami juga melibatkan mahasiswa S1 maupun mahasiswa profesioners. Mereka ini yang kemudian melakukan ice breaking, kemudian membagikan peritas dan juga melakukan post-test nantinya setelah pemberian materi. Adapun pemberian materi dilakukan oleh kader Aisyah yang memang kader Aisyah di bidang TBC ini, TBC Care Aisyah, dan juga dengan materi selain dari kami juga kami bekerja sama juga dengan siklus TB Indonesia gitu. Nah, kemudian kami agar anak-anak itu mudah menyerap, kami juga melakukan berinovasi melakukan tepuk tos TB. Perkenankan kami untuk memperagakannya. Jadi tepuk tos TB itu ada seperti ini. Tepuk tos TB, temukan, obati, sampai sembuh. Bebas TB, yes. Seperti itu. Jadi tos TB itu merupakan jargon dari Kementerian Kesehatan agar masyarakat itu segera menemukan penderita TBC, kemudian mengobatinya sampai sembuh, karena TBC ini memerlukan waktu yang cukup lama untuk pengobatannya, apalagi kalau misalnya mereka sampai menderita TBC MDR atau multi drug resistant, pengobatannya itu bisa sampai 2 tahun gitu, sehingga diupayakan agar TBC ini tidak menular apalagi sampai menderita TB MDR gitu. Nah, untuk hasilnya dapat diperlihatkan sebagai berikut. Nah, di sini untuk pesertanya dari kelas 4, 5, dan 6 perbandingan antara putra dan putri itu jauh lebih banyak daripada yang putra. Nah, kemudian untuk nilainya, untuk pengetahuan ternyata di sini malah terjadi penurunan pengetahuan. Ya, sangat menarik di sini. Terjadi penurunan pengetahuan. Jadi nilai rata-rata yang semula adalah 12,62 menjadi 12.
Kemudian untuk efikasi diri sebelumnya adalah 7,83, kemudian setelahnya itu menjadi 7,94. Jadi ada peningkatan namun sangat kecil gitu. Nah, sehingga dalam uji statistik pun didapati seperti ini. Jadi untuk untuk pengetahuan sebelum dan setelahnya itu ada signifikansi tapi 0,026. Kemudian kalau di efikasi itu nilai signifikansinya adalah 0,552 gitu. Jadi sangat ya tidak ada peningkatan tapi sangat kecil gitu ya. Nah, kemudian mengapa hal itu terjadi? Nah, yang pertama adalah jadi dalam benak kami bahwa usia sekolah dasar itu pada dasarnya mereka dalam tahap perkembangan kognitifnya masih konkret operasional gitu. Nah, kami mengupayakan hal ini dengan menampilkan foto-foto atau gambar yang berkaitan dengan TBC ini dalam slide-slide yang kami tampilkan. Kemudian untuk tahap perkembangan industri versus inferiority. Nah, ini yang mungkin kami kurang memperhatikannya ya, sehingga pada saat itu anak-anak itu masih hanya memperhatikan saja. Jadi diskusi itu hanya penyampaian materi itu hanya satu arah saja, belum ada diskusi dua arah gitu. Nah, kemudian yang kedua, ada beberapa hal itu yang dapat menyebabkan nilai pengetahuan tentang TBC di post-test itu malah justru menurun. Nah, kemungkinan hal ini terjadi karena yang pertama adalah mungkin dari media yang atau metode yang kami gunakan itu masih kurang tepat. Kemudian yang kedua adalah kemungkinan pada saat awal mereka melakukan pretest itu mereka masih didampingi oleh kakak mahasiswa ya, sehingga dalam menjawab mungkin mereka meminta assurance gitu, meminta meyakinkan kepada siapa dari kakak mahasiswanya gitu. Nah, sedangkan pada saat post test itu mereka mengerjakannya itu secara lebih mandiri karena tadi kan sudah punya pengalaman bahwa tadi itu sudah mengerjakan kayak gitu. Ya, kemudian yang ketiga yaitu tentang self efikasi. Ternyata self efikasi dengan melalui metode yang kami lakukan itu mengalami peningkatan walau secara statistik itu tidak signifikan. Nah, oleh karena itu kami berkesimpulan bahwa pemberian pendidikan kesehatan tentang TBC kepada anak sekolah dasar itu dapat meningkatkan self efikasi diri pada anak-anak. Namun demikian perlu dicari metode lain selain ceramah yang dapat meningkatkan pengetahuan mereka. Nah, karena itu juga diperlukan evaluasi secara kualitatif untuk mengetahui pengaruh pendidikan anak-anak tentang TBC kepada anak-anak usia sekolah dasar. Nah, demikian dari kami ucapkan terima kasih kepada LP3M yang telah membiayai pengabdian masyarakat ini, kemudian juga kepada Puskesmas Bambang Dipuro, kemudian kepada Aisyah, terutama pengurus daerah Kabupaten Bantul, dan juga kepada Siklus Indonesia. Dan juga kepada teman-teman mahasiswa, baik itu yang S1 di akademik maupun profesi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.